Welcome to my channel Galuh Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, alhamdulillah pagi hari ini pagi yang cerah ya. Tadi malam ataupun sore kemarin ya, sore kemarin itu habis turun hujan, alhamdulillah, sehingga hari ini tidak perlu penyiraman untuk tanaman saya di sini gitu kan. Nah, jadi hari ini saya sedang menuju ke kebun. Di sini saya sedang menanam timun. Jadi timun ini sudah familiar di kalangan masyarakat. Jadi pasti banyak yang sudah tahu timun itu seperti apa dan juga tanaman itu seperti apa ya. Jadi ini lokasinya ya tidak terlalu luas. Kita kemarin cuma menanam 2 bungkus bibit timun, benih timun ya. Jadi selain itu di lahan ini juga ada tanaman alpukat ya, alpukado. Jadi ini sudah belajar berbunga. Ya semoga saja awal-awal berbunga ini sudah memacu lah ya, memacu untuk cepat berbuah untuk yang selanjutnya. Oke, jadi ini saya ingin menunjukkan ke kawan-kawan semua atau teman-teman semua lokasi tempat saya berbudidaya tanaman dari timun itu sendiri. Jadi umur tanaman timun ini sudah memasuki 23 hari. Jadi cukup cepat ya pertumbuhannya. Bisa teman-teman lihat. Jadi semua ini kita tanamin timun. Oke. Ya seperti ini. Oke, nah jadi di sini pertumbuhannya cepat karena kita menggunakan pupuk NPK dan juga kemarin dikasih grandasil daun juga, grandasil D, sehingga di awal fase vegetatif itu sangat kita harapkan pertumbuhannya ya kan, memacu pertumbuhan baik itu pertumbuhan tunasnya, daun, batang, dan akarnya. Nah jadi bisa teman-teman lihat ini umur 23 hari sudah setinggi ini ya, lebih dari 50 cm ya. Jadi seperti ini bisa teman-teman lihat, dan alhamdulillah ini pertumbuhannya sangat bagus ya, hijau. Dan kemarin kita juga melakukan penyemprotan karena sudah banyak ulat ya yang menyerang, sehingga kita antisipasi. Jadi di fase vegetatif ini kita mau cari aman dulu untuk mempertahankan kondisi yang normal ya sampai nanti fase-fase berbunga ke generatifnya. Jadi ini nah kan bagaimana pembuatan lanjaran pada tanaman timun yang efektif ya ataupun efisien, hemat dari penggunaan kayu-kayu yang mana susah sekali misalnya di perkotaan ataupun di lingkungan yang tidak kita temukan lagi kayu-kayu seperti ini misalnya. Oke, jadi prosesnya pertama memang teman-teman harus tancapkan dulu di bagian kanan kiri dari bedeng itu sendiri ya. Dan usahakan yang paling kokoh itu di bagian ujung teman-teman. Jadi akan menumpang beban dari beban-beban yang ada di tengah. Di ujungnya diikat seperti ini. Oke, untuk memperkokoh di bagian kedua
kedua ini ya, kedua tanjaran. Nah, jadi posisinya seperti ini, baru nanti kita bentang tali rapia sehingga nanti ini bisa naik dengan cepat. Nih contohnya seperti ini ya. Nih. Jadi ini lebih efisien, dia ikat ke sini, jadi pertumbuhan tetap lari ke atas seperti itu. Jadi ini kita lakukan ke semua tanaman timun yang ada di sini. Oke. Jadi ini seperti ini lokasinya. Jadi alternatifnya kita menggunakan tali rapia ya. Jadi kita bentangkan 3 seperti ini. Oke. Jadi dibentangkan 3 seperti ini, teman-teman. Oke, 1 2 sama 3 di atas. Nah, jadi fungsinya untuk menompang beban dari tanaman itu sendiri, ya kan? Jadi ini sudah dipasang. Jadi yang kumis-kumis panjangnya ini, ya kan, alat untuk mengikat ataupun memperkuat kokohnya tanaman timun, maka akan segera melilit nih, teman-teman. Oke. Jadi kita penggunaan kayunya lebih hemat. Jarak dari satu kayu ke kayu yang lain itu jaraknya sekitar ada 4 pohonan ataupun 4 tanaman kita lewati, sehingga kita lebih efisien dalam penggunaan kayu seperti ini ya, teman-teman. Oke. Jadi ini alhamdulillah semuanya serentak ya pertumbuhannya. Jadi bisa teman-teman lihat, dan mudah-mudahan hasilnya nanti juga bagus ya terkait dengan pertumbuhan buahnya. Ya seperti ini. Jadi ini insya Allah kita selalu siram setiap hari ya, usahakan setiap hari, karena di fase ini memang harus ya, apalagi di musim cuacanya kemarau, kering, kerontang. Jadi kita perlu sekali untuk pemberian air. Oke. Nah, jadi seperti ini ya, teman-teman. Oke. Nah, kalau misalnya ini kan sebelum dibumbun, teman-teman. Jadi masih terlihat bagian limbah solid ataupun limbah sawitnya hitam-hitam ini. Dan ketika akarnya itu terlihat ke permukaan, maka segera dibumbun atau ditimbun. Ya, contohnya seperti yang di sebelah ini. Ya, teman-teman bisa dilihat. Oke. Jadi dibumbun agar akarnya itu tetap di dalam tanah ya. Dan posisi dari batang itu sendiri nanti lebih kokoh dalam menompang buah yang dihasilkan nanti seperti itu. Oke. Sambil lihat seperti ini. Biasanya kalau ada hama ya ulat, daun itu keriting. Tapi kayaknya sekarang sudah tidak nampak ya. Sudah tidak nampak lagi ulat yang ada di pucuk-pucuk. Oke. Alhamdulillah. Nah, jadi bisa teman-teman coba. Nah, kan tali rapia satu gulung yang besar itu sekitar 25.000. Jadi hemat lah. Ini juga satu tali rapia dibagi 2. Tergantung jenis rapianya, apakah memang jenis yang tebal atau yang tipis. Jadi ini kebetulan beli yang tipis, jadi dibagi 2 ya, bagi 2 sehingga lebih hemat penggunaan rapianya juga. Oke, mungkin itu jalan-jalan pagi kita hari ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya, dan nanti kita akan lihat juga pertumbuhannya sampai fase generatif ya, sampai berbunga, berbuah, dan bagaimana hasilnya nanti kita saksikan saja. Oke.
Sip. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.